Baik, untuk PKM sendiri itu sudah itu ya memang outputnya nanti PIMNAS, dan PIMNAS itu merupakan ajang yang sangat bergengsi gitu kalau di perguruan tinggi dari Kemenristek Dikti ya. Kalau yang berbasis UIN itu ada Pioner. Nah, itu ya hampir sama. Nanti teman-teman kalau misalnya di sini ada yang dari perguruan tinggi Islam bisa mengimplementasikan ke dalam ajang Pioner tersebut. Nah, di sini kita akan belajar terkait gambaran umum dari PKM sendiri. Oke, di sini teman-teman semuanya sebelum mengikuti kegiatan PKM harus terlebih dahulu mengenal dari kriteria yang dimiliki oleh PKM sendiri gitu. Nah, PKM itu kan memang banyak bidangnya gitu kan, dan ini semuanya memang dari tujuan Kementerian Pendidikan. Nah, itu sudah meliputi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk kriteria PKM sendiri itu sarjana dan diploma. Teman-teman sarjana dan diploma itu eh, bisa mengikuti PKM. Nah, untuk masing-masing kriteria PKM itu harus tahu batasan-batasan jumlah orang yang mengikuti bidang-bidang PKM tertentu, dan harus tahu ketika mengusulkan proposal itu dana-dana yang diusulkan harus sekitar 5 sampai 12,5 juta. Itu kriterianya. Kemudian untuk 2 tahun ini ada semacam PKM yang baru gitu kan. PKM baru yang berupa video, itu ada GFK. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk sebelumnya itu Kementerian Ristek Dikti ya. Jadi tujuan dari kegiatan adanya PKM sendiri itu untuk memandu mahasiswa yang menjadi pribadi, jadi harus taat dari aturan, kemudian harus kreatif, inovatif, dan harus bekerja sama atau objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, dari tujuan ini maka dibuat semacam kegiatan-kegiatan yang mengarahnya ke kreativitas mahasiswa kayak gitu. Di sini ini kalau saya bilang karakteristik umum ya dari PKM, ada penelitian, kemudian ada pendidikan, pengajaran, kemudian ada pengabdian masyarakat. Nah, tiga ini itu jadi landasan atau fondasi dari sebuah kegiatan PKM ini. Maka dicetuskan ada semacam 5 bidang PKM itu yang meliputi PKM penelitian, baik itu eksakta maupun SH. Kemudian ada PKM pengabdian masyarakat, PKM kewirausahaan, kemudian ada PKM teknologi, kemudian ada PKM karsa cipta, dan juga nanti ada PKM artikel ilmiah, kemudian PKM gagasan tertulis, dan yang baru ada PKM GFK. Nah, dari jenis-jenis PKM tersebut itu dituntut untuk memiliki creative thinking dan juga critical thinking. Adapun nanti harus memiliki skill untuk berpikir ya, berpikir yang sangat kreatif gitu. Nah, dari situ nanti tujuannya itu akan melatih dari soft skill mahasiswa ini nanti pintar menulis, pintar critical thinking, pintar menganalisis kayak gitu. Kemudian nanti komponen abad berdasarkan akhlak. Kemudian nanti hard skill-nya juga dari pengetahuan teman-teman itu semakin bertambah,
dan semakin mendalam terkait ilmu-ilmu yang sudah dimiliki. Itu merupakan dari roh kegiatan PKM. Next. Nah, di sini teman-teman semuanya, kita masuk dalam passion. Nah, ketika ada yang memiliki passion, pinter ngomong dan pinter berjualan, nanti bisa membuat PKMK gitu ya. Jadi langsung ranahnya ke sana. Buat aja nanti PKM kewirausahaan. Kemudian nanti ada yang teman-teman minatnya ke dalam pengmas atau pengabdian masyarakat. Nah, bisa langsung membuat PKM pengabdian masyarakat. Kemudian teman-teman yang dari teknik ini barangkali ya ada yang dari sana. Nah, ini bisa membuat alat-alat yang baru gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang dari sains dan teknologi bisa membuat alat-alat yang canggih ya untuk perusahaan. Nah, ini nanti bisa diterapkan dalam bidang PKM penerapan teknologi. Kemudian nanti teman-teman ada yang misalnya passionnya ingin penelitian gitu kan, suka dalam hal-hal yang baru, ingin menemukan sesuatu. Nah, nanti diranahkan ke PKM penelitian, baik itu nanti yang teman-teman dari sosial maupun yang dari eksakta, itu bisa mengaplikasikan atau bisa memajukan pendanaan di program PKMP. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya ada yang dari desain maupun sinematografi gitu ya, nah ini bisa juga diterapkan di dalam PKM GFK, gagasan futuristik konsumtif. Oke, sudah, next. Nah, di sini itu cara berpikir dalam pembuatan PKM. Nah, diawali dari teman-teman itu banyak-banyak melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian banyak mendengar isu-isu yang lagi terkini gitu ya. Kemudian banyak membaca. Nah, ini kuncinya untuk membuat ide yang bagus, kemudian ada kreativitas gitu ya, dan juga akan memberikan sebuah solusi ketika melihat tersebut. Nah, oleh karena itu untuk mensukseskan dari program tersebut biasanya ada semacam keinginan untuk mencari dana. Nah, PKM ini biasanya bisa dijadikan semacam untuk pelampiasan mencari dana gitu. Selain dari sponsor maupun yang lainnya, ini PKM bisa. Gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti bisa mengarah ke PKM. Oke, next. Nah, di sini ada semacam alur kegiatan PKM. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini memang sangat lama ya, sangat lama dari pembuatan, kemudian pengusulan proposal, sampai nanti PIMNAS itu saya kira memang benar-benar lama. Dan teman-teman yang mengikuti kegiatan PKM ini atau karyatis itu saya rasa memiliki jiwa kesabaran yang luar biasa gitu kan. Dan rajin, disiplin gitu. Sabar juga. Nah, memang untuk kegiatan PKM itu sangat lama, sekitar 5 sampai 6 bulan gitu ya. 5 sampai 6 bulan. Nah, untuk kegiatan PKM, nah atau outputnya di sini PKM PTMK KC GT itu biasanya langsung diikut sertakan dalam PIMNAS dan juga nanti ada GFK gitu ya. GFK juga disertakan di dalam PIMNAS. Nah, untuk PKM AI itu tidak disertakan. Jadi langsung nanti publikasi ke jurnal nasional atau COSIDI gitu. Dan juga terakreditasi. Nanti PKM GFK yang baru ini selama tahun kemarin itu diikutsertakan dalam PIMNAS. Jadi di sana tidak langsung presentasi tapi langsung menayangkan video yang sudah diajukan ke dalam PKM ini. Jadi yang sertakan dalam PIMNAS itu ada PKM PT, M, KKC, GT, dan GFK. Gitu.
Oke, next. Nah, di sini semacam ada strategi ya dari usulan PKM. Semua bidang PKM itu ada kaitannya, ada keberlanjutannya juga. Nah, ini biasanya dimulai dari PKMP, PKM Penelitian Eksakta. Nanti bisa ranahnya atau bisa mengarah ketika PKM penelitian ini sukses dan memang memberikan hasil yang baik, memberikan kebermanfaatan, nanti bisa mengarah ke PKM kewirausahaan. Juga PKM pengabdian masyarakat dan PKM penerapan teknologi. Nah, di situ nanti semua jenis PKM K, MP, dan T itu nanti outputnya itu PKM AI gitu ya. Dan juga nanti ada PKM KC gitu. PKM KC itu juga ikutkan ke AI. Pengecualian dari PKM GFK. Ini dari beberapa PKM itu memang saling berhubungan gitu ya, dan saling berkelanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang membuat PKMK gitu ya, nah itu nanti landasannya itu dari penelitian gitu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung membuat PKMK tanpa ada dasar teori yang paling tepat. Baik PKM pengabdian masyarakat gitu, teknologinya atau semacam gagasannya itu harus berdasarkan penelitian. Begitu pula nanti teknologi PKMT gitu ya. Ya nanti berdasarkan landasan dari penelitian tersebut. Oke, next. Di sini untuk alur pengusulan ya, dari pengusulan sampai nanti timnas itu memang cukup lama. Jadi teman-teman ketika mengikuti PKM harus benar-benar sabar gitu. Walaupun nanti hasilnya itu sangat luar biasa ya, kalau misalnya sampai PIMNAS itu berjuang sekali dan sudah masuk PIMNAS itu bersyukurnya lebih gitu ya, apalagi nanti mendapatkan penghargaan, insya Allah nanti sampai bersyukurnya berkali-kali lipat gitu. Bahkan nanti ketika teman-teman itu sudah melakukan penelitian, ketika nanti sudah melakukan pengabdian masyarakat dan yang lainnya, dan pada waktu seleksi masuk peserta PIMNAS tidak masuk, ya, tidak lolos, jangan berkecil hati bahwa karya kalian itu masih berpotensi untuk dibuat artikel ilmiah gitu. Nanti kalau misalnya tidak berhasil penelitiannya gitu ya, nanti dijelaskan alasannya bagaimana. Terus nanti dibuat artikel ilmiah, kemudian tidak lolos PIMNAS, tapi hasilnya alhamdulillah bisa publikasi ke jurnal internasional. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian next. Nah, di sini ada semacam poin penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya saat membuat PKM. Ya. Ketika ingin ini, kadang mahasiswa itu ada yang membuat PKM itu untuk memenuhi tugas, gitu kan. Hanya memenuhi tugas, tidak memperhatikan bahwa ini sampai PIMNAS. Hanya memenuhi tugas untuk ospek atau fakultas atau mata kuliah yang berkaitan. Gitu. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan gitu ya, poin-poin yang penting ketika ingin masuk PIMNAS dan juga ingin mendapatkan penghargaan. Gitu. Nah, yang pertama itu ditekankan adanya kreativitas. Itu kreativitas itu sangat penting juga, harus ditekankan. Nah, ini ketika awal pengajuan proposal itu kreativitasnya harus muncul di dalam latar belakang. Nah, ini saya berikan contoh pada alinea keempat. Jadi di bagian alinea keempat atau paragraf gitu ya, paragraf keempat dari latar belakang itu teman-teman harus menonjolkan, harus menampakkan ide kreativitas kalian. Kenapa? Reviewer itu biasanya melihat proposal dari situ. Proposal, oh ini idenya bagus, ini bisa dilihat dari alinea keempat. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus taat pada buku panduan. Disitulah semua kunci
sukses ketika mengikuti ajang-ajang perlombaan. Kenapa? Memang disitulah pedoman juri untuk menilai karya-karya kalian. Gitu. Jadi saya pesan ketika mengikuti apapun itu harus taat pada buku panduan. Untuk PKM ya taat pada pedoman buku panduan PKM. Di situ sudah jelas dan sudah tertera semuanya. Kayak gitu. Kemudian untuk yang ketiga, teman-teman yang harus diperhatikan itu terkait duplikasi ide atau kegiatan. Gitu kan. Nah, ini teman-teman sebelumnya ketika membuat PKM itu harus tahu, oh ide ini apakah sudah ada di dalam internet atau sudah pernah dipublikasi dan juga sudah pernah dilakukan. Kalau misalnya sudah, oleh karena itu teman-teman harus benar-benar merubah sistematika yang ingin kalian usulkan. Begitu pula ide-ide kalian itu yang sudah ada ya. Jadi usahakan jangan sampai ada di internet, kan. Benar-benar real, tuh. Walaupun nanti hanya modifikasi. Gitu. Kalau modifikasi, saya rasa nggak apa-apa nanti metode maupun parameter yang ingin diteliti. Gitu. Jangan sampai sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Kemudian, nah ini sudah masuk penjelasan terkait sistematika dari jenis PKM. Untuk yang pertama itu ada PKM penelitian. Nah, PKM penelitian itu memang ada dua ya, ada PKM penelitian eksakta dan juga ada PKM penelitian sosial humaniora. Untuk yang eksakta itu dari yang IPA, kemudian yang PSA itu dari sosial gitu. Nah, untuk PKM PE eksakta ini biasanya penelitiannya itu mengungkap hubungan sebab akibat gitu kan. Kemudian ada aksi-reaksi, kemudian rancang bangun, eksplorasi ya, kemudian materi alternatif, desain produk. Nah, kemudian ada juga yang identifikasi senyawa-senyawa aktif kimia dalam tanaman atau bahan-bahan makanan yang lainnya. Kemudian untuk PKM PSA itu biasanya mengungkapkan hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial